Shalom Bapak Ibu semuanya. Sukacita ya, diberkati luar biasa. Puji nama Tuhan. Tadinya saya itu nggak kepikiran mau bersaksi, cuman rasanya terlalu egois kalau saya simpan apa yang Tuhan beri untuk kehidupan saya simpan sendirian. Nah, jadi sebelum saya bercerita, saya minta waktu sebentar Bapak Ibu ya. Jangan gitu Bang, saya grogi Bang di sini Bang. Jadi gini Bapak Ibu, buat yang belum tahu, jadi saya ini di sini saya hidup dengan dua orang tua. Saya punya satu kakak saya ada di Bandung. Jadi saya dengan ibu saya tinggal di Madiun. Nah, sebelum saya buka toko di Madiun itu kan saya bekerja. Nah, di situ dari kerja terus akhirnya saya usaha sendiri. Mungkin sebagian jemaat di sini paham ketika saya diproses dengan begitu berat oleh Tuhan di usia saya sekarang. Saya di situ menjadi titik balik saya, pada saat itu dari yang saya dulunya amburadul gitu sampai bahkan efeknya pun sampai sekarang masih bisa saya rasakan ya. Salah satunya saya itu meskipun saya masih muda, saya sering sekali menjadi seorang yang pelupa. Nah, jadi karena masa lalu saya yang begitu amburadul tersebut dan meninggalkan efeknya sampai sekarang. Nah, kejadiannya itu kemarin banget. Jadi pas tadi berdoa di depan itu saya diingatkan sama Tuhan, kamu ceritakan ini karena kamu itu kebiasaanmu itu pelupa gitu. Jadi kalau udah dapat pengalaman, jelang 1-2 hari kemudian itu udah lupa, bingung apa yang mau diceritakan gitu. Nah, ini karena masih anget-angetnya nih kemarin ya. Sampai tadi pagi. Jadi ya udahlah, coba beranikan diri untuk cerita, membagikan sama Bapak Ibu, siapa tahu bisa memberkati gitu ya. Nah, jadi kita itu sekarang hidup di Madiun itu dengan 3 orang, saya, mami sama papi. Kakak saya ada di Bandung. Nah, jadi sebulan ini kita ada toko baru. Jadi kita itu ada 2 toko. Buat yang belum follow toko kita, Cahaya Sejahtera Furniture gitu ya, sekalian Cahaya Sejahtera Furniture bisa di follow juga. Nah, itu toko kami, keluarga kami. Di situ mama saya yang luar biasa, papa juga yang bantu proses saya. Nah, jadi kita itu ada 3 toko. Nah, ada 2 toko. Nah, kalau pagi, jadi kita jualan beras juga. Nah, jadi ada 3 toko. Kalau pagi-pagi dari jam 6 sampai jam 8 pagi itu papi jualan beras di rumah. Nah, terus kalau bangunnya nggak kesiangan, saya jam 7 itu udah di toko yang terbaru, yang Cahaya Sejahtera 2, jualan beras juga. Nah, kalau mami itu disiplin banget, jam 5:30 udah standby di toko yang pertama. Pokoknya jam 5:30 gerbang udah dibuka, udah siap melayani. Kalau saya jam bukanya nggak beraturan, wajar lah anak muda gitu ya. Nah, jadi kemarin itu kejadiannya, jadi posisinya itu saya bangun kesiangan. 7:30 saya baru bangun karena kan semalamnya juga habis kirim keluar kota sama anak-anak. Nah, kemarin itu kesiangan 7:30 bangun. Biasa kalau bangun mami itu setiap subuh udah bikin kopi di meja. Nah, kita nyimpan barang semua di meja semua, termasuk handphone. Nah, bagi orang pebisnis mungkin seperti Bugem aja ya, ketika HP hilang itu kan bingung ya, mumet gitu ya, rasanya wes gak karuan. Apalagi kalau orang bisnis, kita apalagi bisnisnya online, kalau misalkan HP ketinggalan atau HP habis baterai kan pastinya bingung banget karena semuanya hidupnya customer itu dari handphone gitu. Nah, jadi pada saat itu saya di meja ada beberapa handphone, memang HP saya sendiri aja ada 4 ya, cuman yang sering saya pakai aktif itu 2. Nah, ada beberapa handphone di meja. Nah, saya nggak tahu ada HP mami juga ada di meja. Udah saya siap-siap, saya bawa HP saya semua, saya berangkat ke toko yang kedua. Saya lihat HP saya yang biasa saya pakai jualan itu baterainya memang low Bapak Ibu. Baterainya low, tapi saya ingat
di toko sana ada kabel casan gitu. Akhirnya saya nggak bawa charger gitu karena chargernya khusus untuk yang di rumah gitu. Nah saya berangkat aja ke toko yang kedua, singkat cerita saya buka. Nah setengah 9 anak-anak masuk, itu mereka datang langsung ke toko yang kedua. Nah datang langsung ke toko yang kedua, nggak bawain kabel, padahal saya di grup itu udah WA bawain kabel cas buat HP saya karena HP saya udah lowbat gitu. Oke, dari situ mereka nggak bawa, saya suruh mereka buat, saya mikir udahlah nanti aja ngambil kabelnya, soalnya masih ada kerjaan lain yang lebih penting gitu ya. Nah akhirnya mereka balik ke toko yang pertama karena mami juga harus ada pesanan beras yang harus diantar. Sampai siang itu datang customer Bapak Ibu. Datang customer pertama datang 1, baterai saya udah habis, saya nggak bisa dikontak. Saya dari pagi itu udah nelpon mami buat nanyain wifi gitu ya, tapi mami nggak bales. Saya nggak tahu ternyata HP mami juga ketinggalan di rumah. Jadi kita itu miskom. Setelah kita miskom, kita itu sama-sama yang nggak bisa bergerak Bapak Ibu. Saya nggak bisa ninggalkan toko saya, mami pun nggak bisa ninggalkan toko mami gitu. Nah, jadi anak-anak mereka ke toko yang mami, dan di toko saya HP saya habis baterai. Customer datang pertama 1, saya layani dengan baik meskipun saya juga bingung karena semua data itu adanya di handphone gitu. Saya layani dengan baik, nggak lama datang lagi 1 customer. Aduh, ini saya mulai naik darah Bapak Ibu. Karena gak ada siapa-siapa, cuman sendirian. Ini kalau misalkan ada yang beli beras, saya lagi ngeladangin furnitur, saya udah tolak Bapak Ibu. Karena benar-benar keter banget gitu ya, kalau kata orang Jawa gitu. Aduh ini HP gak ada, mau ngontek siapapun gak bisa, customer datangnya banyak gitu. Sampai dari jam 9 sampai jam 10, mami itu curiga, takutnya saya kenapa-napa, akhirnya datang ke toko saya setelah papi datang ke toko yang mami gitu. Jadi papi itu kalau di rumah buka dari jam 6 pagi sampai jam 8, tutup langsung datang ke toko yang 2. Biasanya jam 8 itu udah datang ke toko yang mami itu. Nah cuman kemarin karena ban sepeda saya bocor, jadi akhirnya papi itu nambalnya ban sepeda dulu. Ya nambalnya ban sepeda baru datang ke toko mami, makanya datangnya jam 10 kesiangan gitu. Jadi kan ini kesannya kayak blackout semua, blank semuanya gitu. Baru datang ke toko mami, papi aku yakin, aku tahu karakter mami, papi pasti wes disemprot pasti wes disemprot bolak-balik wes aku bodoh amat. Begitu mami datang, yang ada di pikiranku, mami kok dari pagi tak kontak, nggak bales, nggak jawab, ya kenapa gitu. Kan aku juga di grup kan udah WA, kabel, tolong ambilkan kabel casan. Aku WA sama anak-anak itu, tolong ambilkan kabel casan. Di grup itu kan ada mami, kan harusnya mami baca dan mami paham. Datang ke sini bawa kabel casan gitu. Ternyata datang nggak bawa kabel casan Bapak Ibu. Bingung nggak saya? HP saya nggak ada yang nyala semua. Jadi begitu datang itu, aku lihat mami itu udah kesel. Mami lihat aku juga kesel, kok kamu nggak ada kabar gitu loh. Yo, iki piye gitu. Cuman di sini ada customer 2 orang. Dari situ saya belajar, saya tetap tenang, saya kendalikan diri saya. Karena saya pun belajar dari setiap proses yang udah saya alamin, masalah yang begitu berat yang saya alamin, yang menjadikan diri saya lebih tenang hari ini gitu. Saya udah tenang. Ini ada berkat dari Tuhan yang Tuhan datangkan untuk kita. Masa kita mau ribut gitu ya. Nah, terus udah saya tenang, saya coba ngalah. Pas ngobrol-ngobrol, saya baru tahu HP mami juga ketinggalan katanya. Lah casan saya juga ketinggalan kata saya tuh, saya bingung. Dari situ saya ngerti, pantesan mami nggak balas-balas dan mami nggak tahu keadaan saya saat ini gitu kan. Nah, akhirnya kita layani customer itu dengan baik Bapak Ibu, dengan baik. Dan ternyata luar biasanya hari itu, kemarin itu toko kita tuh rame banget, bener-bener rame banget. Itu tuh setelah, jadi kan kalau furnitur itu orang order nggak kayak orang beli gorengan ya, langsung dikasih gitu. Oh iya kita kirimnya nanti sore gitu ya. Kiriman sore itu full banget
benar-benar full, luar biasa full. Satu orang itu belanjanya sampai belasan juta. Itu saya heran, benar-benar heran. Nah dari situ ketika siang itu kita udah lihat nota gitu ya, itu belum semuanya berkat Tuhan itu turun. Ketika saya lihat nota, diskusi dengan Mami, itu saya bilang, Mi, Tuhan itu setiap pagi bahkan sebelum kita melek, Tuhan itu sudah siapkan berkat. Tapi si jahat juga setiap pagi dia juga sudah menyiapkan musibah. Nah, dari kata-kata itu Bapak Ibu, tadi saya berbicara di mobil dengan Ibu Iren, Ibu Iren itu mengatakan hal yang sama. Ibu Iren, apa yang Ibu bilang tadi, Ibu? Untuk negosiasi sama Tuhan, ya. Untuk negosiasi sama Tuhan, Tuhan juga menyiapkan berkat untuk kita. Dan iblis juga negosiasi sama Tuhan untuk menguji kita. Betul begitu ya Bu ya? Dari situ saya oh ini Tuhan ya. Setiap pagi saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak minta saya banyak duitnya, nggak minta saya mobil Pajero, nggak minta toko saya gede, barang utang saya lunas semua, enggak Bapak Ibu. Saya minta satu sama Tuhan, hikmat. Karena saya yakin dan percaya hikmat itu lebih berharga daripada emas dan berlian. Ya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan sama Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya bagikan sama Bapak Ibu, semoga bisa memberkati dan merubah cara pandang Bapak Ibu sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.